kapan dia? Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Polsek Metro Barat ungkap penyebaran berita hoaks penculikan anak di Kota Metro. Polsek Metro Barat berhasil penyebaran berita bohong atau hoaks mengenai penculikan anak yang terjadi di Kota Metro. Tidak hanya itu saja, Polsek Metro Barat juga telah menyelesaikan masalah penyebaran berita hoaks tersebut. Wakapolsek Metro Barat Ibda Westano mengatakan pihaknya sudah mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Menurut Ibda Westano, pada Kamis 2 Februari 2023, kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengetahui keberadaan pelaku yang berperan sebagai pengunggah pertama mengenai informasi hoaks penculikan anak ke media sosial WhatsApp dan juga Facebook. Ia mengatakan pelaku yang menyebarkan informasi tersebut yakni Neni Triningrum, 31 tahun, merupakan seorang ibu rumah tangga, warga desa Simbar Waringin, Trimurjo, Lampung Tengah. Neni sendiri merupakan salah seorang wali murid di SD Negeri 1 Mulyosari. Sedangkan orang yang dicurigai dan dituduh oleh Neni sebagai penculik adalah Ratno, 49 tahun, yang berprofesi sebagai petani dan beralamat di Jalan Raya Adipuro, Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Ia membeberkan Neni menyebarkan potret dan juga foto Retno di media sosial, mengatakan bahwa diduga ia adalah pelaku penculikan anak. Adapun motif itu menyebarkan informasi hoax itu karena mendengar kabar penculikan anak yang sempat viral akhir-akhir ini. Menurutnya penyebaran berita bohong berawal dari Retno yang menanyakan alamat kepada Neni saat menjemput anaknya di sekolah. Ia mengatakan di SD 1 Mulyosari Metro, Retno bertanya kepada satpam yang ada di SMP Negeri 9 Metro yang sedang mau menjemput anaknya di SD Negeri 1 Mulyosari. Ketika itu Retno ingin mencari alamat neneknya di Mulyosari dan ia kebingungan. Kemudian Nani ikut berbincang dengan Retno karena tidak jelas bertanyanya. Ia lalu memfoto Retno karena dicurigai sebagai penculik anak. Salah satu, Neni memposting foto Retno dan juga sosial media WhatsApp serta Facebook. Untuk itulah setelah dilakukan mediasi, keduanya saling memaafkan dan Retno sebagai orang yang diviralkan juga menerima yang tidak akan melakukan penuntutan. Guna mengantisipasi dan mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali serta merugikan masyarakat, polisi menghimbau warga dapat bijak menggunakan media sosial. Berita selanjutnya, gagal menyelinap kendaraan di depannya, seorang remaja putri tewas di Laka Lantas, Jalinsum. Seorang remaja putri tewas akibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 26 sampai dengan 27, Desa Padasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Pada Lampung, Kamis 2 Februari 2023, sekitar pukul jam setengah 8 pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Hino Dump Truck yang juga sepeda motor Honda Revo. Diduga motor Honda Revo gagal menyalip kendaraan di depannya sehingga menjadi kecelakaan. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolendra mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi, pengendara motor yang saat itu berboncengan berjalan dari arah Kalianda menuju Bandar Lampung. Lalu sesampainya di TKP, motor Honda Revo hendak mendahului truk yang nomor platnya tidak diketahui di jalur lawan arah. Namun di saat bersamaan, terdapat kendaraan Mitsubishi Hino Dump Truck yang juga sedang berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Kalianda. Jennifer mengatakan, sopir diduga menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga akibatnya jarak kedua kendaraan sudah dekat, kecelakaan tidak dapat dihindari.
Akibat kejadian itu, lanjut Jennifer, satu orang meninggal dunia dan mengalami luka berat dan satu korbannya lagi berada di lokasi. Adapun korban meninggal yakni pengendara motor berinisial RF 18 tahun, warga Pardasuka. Korban mengalami luka serius di bagian kepala sehingga meninggal dunia di lokasi dan selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Bok Bazar Kalianda. Sedangkan satu korban lainnya mengalami luka berat berinisial AA 12 tahun, warga Pardasuka juga. Jennifer menyebutkan kedua korban tersebut merupakan adik kakak. Warga setempat Aceh mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul jam 8-an. Lokasi kecelakaan antara desa Pardasuka dengan desa Babatan ini tidak jauh dari PT Domus. Berita selanjutnya, sambut Kemenak 2024, PKB Lampung gelar fit dan prover test play caleg. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Lampung gelar fit dan prover test bagi bakal calon legislatif atau Bacaleg jelang pemilu 2024. Fit and proper test Bacaleg PKB digelar di kantor DPW PKB Lampung di Jalan Wai Semangka Pahoman Bandar Lampung pada Kamis 2 Februari 2023. Ketua DPW PKB Lampung Cusnuldia Salim mengatakan pihaknya melakukan fit dan proper test guna memastikan pendaftar caleg jelas tujuan dan juga tugasnya. Menurut Cusnuldia, kerap disapa Nuni tersebut, fit dan proper test dilakukan juga terhadap pihak-pihak yang baru mendaftar di partai. Ia mengatakan setelah dilakukan fit dan proper test, partai berhak menentukan kelayakan caleg PKB nantinya. Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023 itu juga menegaskan apabila kader partai tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan partai, maka dipersilahkan check out atau keluar dari partai. Sementara untuk bakal caleg PKB Lampung sejauh ini baru mencapai 75 hingga 80%. Jumlah itu dari seluruh dapil dan juga tingkat 2 dan tingkat 1. Saat disinggung dengan kebijakan PKB, apakah menginstruksikan kepala daerah dari PKB untuk maju sebagai caleg? Nunik mengatakan belum ada bahasan khusus. Di tempat yang sama, mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Lampung, Fatihatul Khairin mantap maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dipastikan oleh Khoir saat diwawancara oleh Tribun Lampung saat fit dan proper test PKB berlangsung. Disinggung ia akan maju dari dapil mana, Khoir mengatakan siap ditempatkan dimanapun. Berita selanjutnya, selama Januari, Polresta Bandar Lampung menangkap 16 pelaku penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Bandar Lampung mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba selama bulan Januari 2023. Hasil polisi berhasil mengamankan 16 tersangka dari 11 kasus dalam sebulan terakhir. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putrianto mengatakan 16 tersangka yang diamankan terdiri dari pengedar hingga bandar narkoba. Kompol Gigih saat ekspos di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 1 Februari 2023 mengatakan semua tersangka merupakan hasil ungkap kasus yang dilakukan selama 9 Januari sampai dengan 30 Januari 2023. Menurutnya, dari 11 kasus yang diungkap, polisi berhasil mengamankan 12 tersangka di mana salah satu di antaranya merupakan bandar sabu. Adapun identitas 16 tersangka yakni inisial RA, MI, ED, IS, HK, DS, DH, RD, GP, RM, FK, DP, MN, MS, dan AZ. Sementara satu orang berinisial AA yang merupakan warga Kelurahan Kangkung Pupewaras Bandar Lampung adalah bandar narkoba jenis sabu. Ia mengatakan tersangka AA juga merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2017. Dari semua tersangka, polisi mengamankan barang bukti narkoba berupa sabu, ganja, hingga tembakau sintetis. Jumlah barang bukti yang diamankan yakni 84,05 gram sabu, ganja 1,13 gram, serta 0,45 gram tembakau sintetis. Dan selain itu juga polisi mengamankan 4 unit sepeda motor, 2 unit ponsel, serta 2 unit tambang digital.
Kompol Gigi menambahkan pelaku kini telah melakukan penahanan di Mapolresta Bandar Lampung dan akibat perbuatan mereka, para tersangka ini dikenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Berita selanjutnya digendong oleh orang yang tak dikenal, bayi dipanjang nyaris menjadi korban penculikan. Seorang bayi perempuan IMP 1 tahun warga Teluk Ambon, Gang Rajawali nomor 25 Kelurahan Pidada Panjang, Bandar Lampung hampir diculik orang tidak dikenal. Pada Selasa 31 Januari 2023, Oktavia 21 tahun tetangga bayi IMP mengatakan pelaku melancarkan aksinya sekitar pukul jam 2 siang. Menurutnya pada Rabu 1 Februari, saat itu ia bersama dengan anaknya duduk di depan rumah dan memergoki pelaku. Ia mengatakan pelaku saat itu sudah menggendong bayi IMP, anak kedua dari Dede Holanda yang berusia 28 tahun. Ia menyebut diduga pelaku tersebut mengenakan daster orange dengan rambut diikat dan wajahnya suram. Sebelum kejadian itu, menurut Oktaviana, diduga pelaku itu sempat mengajaknya mengobrol. Kemudian ia merasa terhipnotis sehingga tidak bereaksi saat IMP dipegang-pegang oleh pelaku. Ia baru sadar dan meneriaki pelaku saat IMP juga digendong oleh pelaku dan hendak dibawa pergi. Oktaviana mengatakan ia berteriak sambil menyebut kalau itu adalah anak tetangganya. Setelah itu pelaku langsung melepaskan korban ke arah keluarga. Ia mengatakan pelaku hanya sendiri dan bukan warga setempat. Sementara itu, ibu dari IMP, Dede Holanda, yang mengatakan saat kejadian dirinya sedang mengobrol bersama dengan tetangganya. Ia menyebutkan IMP saat itu bersama dengan kakaknya AFH 4 tahun sedang bermain bersama di depan rumah tetangganya. Dede mengaku kaget saat tahu anaknya akan diculik orang tak dikenal. Jam 2 lewat hari apa nih? Kemarin ya? Ya hari Minggu ya. Terus Selasa ya? Iya Selasa ya. Terus duduk, adek ini mau jajan, kita orang ke warung Bu Tuti, udah jajan itu kita duduk di sini. Ada orang aja, sama anak gua kan, ada adik kecil itu tadi sama abangnya juga kecil juga. Dek jangan jauh-jauh kayak gitu. Maka dijemput sama mamanya, adiknya kesini lagi. Memang lagi nakalnya adiknya kan. Ya ada sini kan. ya kenal. Terus ada ibu-ibu, gue itu dari jauh itu dari Duduk, Pak. Ya dari jauh itu dari lihat ibu-ibu itu, tapi gue itu kayak diem aja, nggak tahu kayak mati rasa gitu, ngeliatin diem aja gue. Notif. Nggak tahu dia notif, diem aja pokoknya diem. Berita selanjutnya, promo harga spesial 54.000 untuk combo duo super komplit KFC Lampung. KFC Lampung menggulirkan promo spesial di bulan Februari 2023. Shift leader dari KFC Kedaton, Dian Setiadi mengatakan, promo ini adalah combo duo super komplit yang hanya bisa didapatkan jika makan di tempat atau dine-in. Menurutnya pada Kamis 2 Februari 2023, promo ini memiliki batas waktu. Di promo ini ada harga spesial yakni 54.545 untuk pembelian 2 potong ayam, 2 nasi dan 2 KFC cream soup, 2 Coca-Cola reguler dengan harga spesial 54.000. Itu juga berlaku untuk pembelian 2 crispy burger, 2 french fries reguler dan 2 Coca-Cola reguler. Berikutnya ada promo combo special drive-thru yang juga memiliki batas waktu berlaku. Promonya adalah 3 potong ayam, 2 nasi, 2 KFC cream soup, itu hanya Rp68.182. Promo lainnya ada gratis super besar 1 setiap pembelian super besar 8 yang berlaku untuk drive-thru. Dan promo ini berlangsung Senin hingga Rabu di tanggal 1 Februari sampai 29 Maret 2023. Selanjutnya ada promo combo coffee yang berlaku mulai dari tanggal 25 sampai 3 setiap bulannya. Promo berlangsung dari 26 Januari sampai 3 April 2023. Untuk promo ini es susu dan 1 donat hanya Rp23.000. Lalu es kopi susu, ice butter cookies, ice PC donat dan juga 2 pieces cookies hanya Rp50.000. Kemudian 2 es kopi susu hanya Rp30.000.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.